Peternakan Paman Tani dan para kalkun hebat. Di sebuah peternakan yang ceria, milik seorang pria ramah bernama Paman Tani, hiduplah sekelompok ayam kalkun yang sangat istimewa. Mereka tinggal di kandang besar yang bersih, dikelilingi pagar kayu rendah. Pemimpin kelompok ini adalah Tuki, seekor kalkun jantan besar dengan bulu coklat keemasan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tuki terkenal karena suaranya yang paling keras dan langkahnya yang paling gagah. Anggota kelompok lainnya adalah Kiki, kalkun betina yang paling cepat. Ia selalu yang pertama menemukan biji jagung yang disebarkan Paman Tani. Brumi, kalkun yang paling suka bergaya. Ia akan berjalan mondar-mandir sambil memamerkan ekornya yang mengembang seperti kipas besar. Dodo, kalkun yang agak lambat dan suka melamun, tapi ia memiliki mata yang sangat tajam dan sering melihat kupu-kupu cantik yang tersembunyi di rumput. Setiap pagi, Paman Tani akan datang membawa seember besar makanan. Begitu mereka melihat Paman Tani, Tuki akan memberi aba-aba dengan suara golong-golong yang khas dan keras. "Ayo kawan-kawan, sarapan sudah tiba," seru Tuki dengan suara seraknya. Kiki akan berlari kencang menuju ember. Brumi akan berjalan perlahan sambil mengembang-kempiskan bulu lehernya yang merah. Dan Dodo, setelah beberapa saat terdiam melihat awan, akan menyusul di belakang. Suatu sore, terjadi hal yang seru. Paman Tani sedang membersihkan kandang dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kunci kecil. Kunci itu menggelinding dan jatuh di celah antara papan kayu, tempat yang sulit dijangkau oleh tangan Paman Tani. Paman Tani menggaruk kepalanya. "Aduh, bagaimana ini? Itu kunci kotak peralatan penting." Para kalkun yang sedang asyik mematuk rumput mendengar keluhan Paman Tani. Tuki segera berkumpul dengan Kiki, Brumi, dan Dodo. "Kita harus bantu Paman Tani," kata Tuki. "Dia selalu baik pada kita." "Tapi kunci itu di celah sempit," ujar Kiki mengintip. Brumi mencoba menggunakan ekornya untuk menyapu kunci itu, tapi ekornya terlalu lebar. Tiba-tiba Dodo yang sedari tadi hanya melihat ke bawah, bersuara pelan. "Aku bisa melihatnya, Paman Tani. Itu tepat di bawah sana." Mata Paman Tani dan kalkun-kalkun lain tertuju pada Dodo. Dodo memiliki paruh yang paling kecil dan leher yang paling panjang di antara mereka. "Dodo, coba kamu gunakan paruhmu yang panjang itu," pinta Paman Tani penuh harap. Dodo mengangguk. Dengan hati-hati, ia meregangkan lehernya, memasukkan paruhnya yang ramping ke dalam celah dan klitik. Ia berhasil menjepit kunci kecil itu. Perlahan, ia menariknya keluar dan menaruhnya di kaki Paman Tani. Paman Tani sangat gembira. "Wahai Dodo yang hebat. Terima kasih banyak, kamu adalah penyelamat." Ia lalu memeluk Dodo dan memberikan Dodo beberapa biji jagung paling besar sebagai hadiah. Sejak saat itu, Tuki, Kiki, Brumi, dan bahkan Dodo merasa bahwa mereka adalah kelompok yang paling kompak dan berharga. Mereka belajar bahwa setiap orang, meskipun berbeda, pasti punya keahlian yang bisa membantu orang lain. Dan setiap hari di peternakan Paman Tani terdengar suara golong-golong yang bahagia dari Tuki, diikuti langkah cepat Kiki, gaya Brumi, dan tatapan tajam si penyelamat, Dodo.